Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita bersuka cita, bersyukur bahwa kita boleh memperingati kebangkitan Tuhan kita. Yesus Kristus bangkit, Dia sudah mengalahkan maut. Dan kita sebagai umat-umatnya, kita adalah pemenang dalam segala keadaan hidup kita. Puji Tuhan, saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kita akan memuji Dia, memuliakan Dia, sebab Dia layak kita puji. Dia layak menerima segala hormat kita. Kita memuji Dia, kita tinggikan Dia, sebab Dia layak kita tinggikan. Haleluya, puji Tuhan. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Kau mulia, mulia, agung kerajaannya, dari sorga datang untuk segenap umatnya. mari dengan mengangkat tangan kita katakan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Haleluya. Ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia Engkau Tuhan, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. mulia, Mulia, amin Tuhan. sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia Tuhan, Mulia, ya Tuhan. agung kerajaannya, dari sorga datang untuk segenap umatnya. Kami puji Engkau Tuhan, kami tinggikan. Haleluya. Ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, Sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati dan dibangkitkan. Oh, Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. amin Tuhan. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, Haleluya. sembah Raja mulia.
mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Haleluya. Bapa kami di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang padamu. Saat ini kami bersyukur Tuhan, sebab kami memiliki Allah yang perkasa, Allah yang besar, Tuhan Juru Selamat kami, dan Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Dan kami menyembah Engkau, memuliakan Engkau saat ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, kebaikan kemurahan-Mu kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Sebab Engkau yang melindungi dan menuntun setiap langkah kami, bahkan memberikan kami kemenangan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau meninggikan Engkau, bersuka cita karena Engkau Allah yang sudah memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir bersama kami dan kami mau bersuka cita memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kuasa darah Yesus menyucikan kehidupan kita. Dan saat ini kita bersuka cita, kita mau memuji Tuhan. Kita menyatakan bahwa Dia menang dalam kehidupan kita, dan kita lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu mari, sudah terkasih di dalam Tuhan, kita nyatakan bahwa kita bersuka cita karena Allah sudah menang dalam kehidupan kita. Saat ini kita memuji Tuhan lebih dari pemenang. Sama-sama jadikan pujian ini. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Haleluya. Dalam segala perkara, Amin. iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Darahnya membebaskan kehidupan kita. Katakan Yesus bangkit, Yesus hidup. Haleluya. Yesus hidup. Amin. Naik ke sorga, duduk di tahta Allah Bapa. Yesus bangkit. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup. Nyatakan kuasanya. Amin. Bebaskan ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, tiada di dalamku.
Amin. Yesus hidup, naik ke sorga, duduk di tahta Allah Bapa. Yesus bangkit. Yesus bangkit, Yesus hidup, Nyatakan kuasanya. nyatakan kuasanya. Bebaskan ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Katakan ku telah bebas. Ku telah bebas, bebas. Dia ada di dalamku, oleh kuasa darahnya aku bebas. Katakan lebih lagi, katakan ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia ada di dalamku, oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Haleluya. Oleh darah anak domba, Amin Tuhan. oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa itu. Haleluya. telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, Amin Tuhan. Haleluya. oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. amin. Haleluya Tuhan. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, Katakan iblis dikalahkan. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Haleluya, puji Tuhan. Oleh darah anak domba kita menang bersama dengan Dia. Haleluya. Kami mengucapkan selamat Paskah. Yesus sudah bangkit dan Dia hiduplah. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar.
kudus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, puji Tuhan. Kematian Tuhan kita di atas kayu salib adalah bukti bahwa Dia mengasihi kehidupan kita. Dan saat ini kita juga mau memberikan hati kita. Kita mau datang dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa dan kekuatan kita, untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya. Dialah yang kudus, Dialah yang layak kita tinggikan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Haleluya. Dengan segenap jiwa, Dengan kekuatanku Tuhan. Haleluya. dengan kekuatanku, Yesus. ku sembah Kau Tuhan. Amin Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. sebab Engkau yang kudus Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Sebab Engkau yang layak,
tanganmu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau Allah yang kudus Tuhan, sebab Engkau yang kudus, Allah domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Amin, haleluya. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Engkau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, kita akan kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita, membawa kita semakin mengerti apa yang menjadi Tuhan yang kehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita mau meninggikan Tuhan lewat pujian ini. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke sorga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke sorga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami
Engkau Yesus, Engkau Tuhan yang kami muliakan. Engkau yang ditinggikan. Engkau nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau datang dalam dunia ini karena Engkau rindu membawa kami umat-Mu untuk masuk dalam keselamatan. Engkau rela mati, tapi Engkau bangkit dan Engkau naik ke sorga. Dan Engkau berjanji Engkau mengirimkan penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus-Mu. Itulah yang kami rindukan saat ini ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Lawat kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Kami perlu Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kami akan lemah, kami jatuh. Tapi kami bersyukur kami punya Roh Kudus dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan saat ini juga kami rindu hati kami dipenuhi lagi dengan firman-Mu. Karena firman Tuhan adalah kekuatan di dalam setiap kehidupan kami semua. Urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati untuk firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, mengucap syukur dan kami peralaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dikenal dengan Hari Paskah. Dan dialah itu menjadi juga sukacita kita, walaupun peristiwa itu sudah terjadi jauh lebih dari 2000 tahun yang lalu, tetapi spirit semangat kebangkitan Kristus itu biar tetap menjadi milik kita. Ada di dalam hati kita, ada di dalam hidup kita. Dan sebab itu pada kesempatan ini, firman Tuhan akan mengambil tema, Aku telah melihat Tuhan. Mari bersama-sama saya ajak kita membuka di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Satu peristiwa yang dialami oleh Maria, sehingga kemudian ini membuat dia mengungkapkan ekspresinya, perasaannya, sukacitanya kepada murid-murid yang lain, bahwa dia telah melihat Tuhan. Karena Maria mengalami perjumpaan langsung dengan Yesus. Kedatangan Maria ke kubur Yesus sebenarnya adalah untuk melihat kubur itu. Tetapi apa yang dia dapati adalah satu kubur yang kosong, batu yang menutup lubang kubur itu sudah terguling, dan dia mendapati 2 malaikat di sana. Tetapi jenazah Yesus sudah tidak ada. Sebab itu perasaan sedih, perasaan kehilangan, duka cita yang mungkin belum hilang karena kematian Yesus beberapa hari sebelumnya, itu menyelimuti perasaannya, membuat dia begitu berduka cita, sampai kemudian ketika Yesus sebenarnya sudah menyapa Maria, dengan menanyakan, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-15, Yesus bertanya kepadanya, Ibu, mengapakah engkau menangis? Artinya Yesus sudah mendapati Maria. Tetapi kesedihan, duka cita, perasaan kehilangan, ditambah lagi dengan merasa bahwa jenazah Yesus sudah dicuri oleh orang, itu menyelimuti hati Maria dan pikirannya,
Sehingga sekalipun Yesus sudah berbicara kepadanya, Maria tidak mengenali bahwa itu adalah Yesus. Sampai kemudian Yesus memanggil dia dan berkata, Maria. Baru pada saat itulah Maria menyadari bahwa itulah Yesus. Dan perjumpaan dengan Yesus itu kemudian mengubah kesedihan, mengubah duka cita, mengubah perasaan kehilangan itu dengan sukacita. Maria menjadi begitu bergembira, Maria menjadi begitu bersukacita, sampai kemudian dia sampaikan hal ini kepada murid-murid. Perjumpaan dengan Yesus itu dapat terjadi karena Maria memang datang ke kubur itu untuk dengan sungguh-sungguh mencari Yesus. Ingin melihat Yesus. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 katakan, carilah maka kamu akan mendapat. Kalau kita mencari Tuhan dengan perasaan kita yang mungkin dipenuhi dengan kesedihan, kita mencari Tuhan karena perkara-perkara yang berat yang berlaku dalam kehidupan kita, tapi kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka sukacita ketika kita berjumpa dengan Tuhan akan menjadi bagian kita. Seperti itulah apa yang dialami oleh Maria. Dan kalau kita melihat di dalam firman Tuhan di dalam ayat Alkitab, ketika Yakub anak Ishak itu melarikan diri dari rumah orang tuanya karena dia dikejar oleh Esau yang marah karena Yakub mencuri hak kesulungan itu dengan menipu ayahnya. Dalam ketakutan itu Yakub berlari menghindarkan diri dari balas dendam yang akan disampaikan oleh Esau. Dan dalam pelarian itu, dalam ketakutannya, dalam kebingungannya, Yakub tertidur, tapi dalam tidur itu kemudian dia berjumpa dengan Allah. Dia bergumul sedemikian rupa dengan Allah. Kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian pasal 32, ya, kita bisa lihat di situ bagaimana Yakub bergumul dengan sungguh-sungguh sampai menjelang fajar. Dia tidak mau melepaskan dan tidak mau mengalah dari pergumulan itu. Sampai, ayat itu katakan, sampai Allah memberkati dia. Perjumpaan kita yang sungguh-sungguh dengan Allah. Pergumulan hidup kita yang kita bawa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak mau lepaskan Tuhan. Sampai Tuhan memberkati kita. Dan itu yang dialami oleh Yakub. Perjumpaannya dengan Allah dalam pergumulannya. Tetapi kemudian kita bisa melihat bahwa Allah memberkati dia. Perjumpaan dengan Allah membawa berkat bagi orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ada kisah juga mengenai orang buta yang sejak lahir. Ya, ayat Alkitab katakan orang ini buta sejak lahir. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia tidak mengenal Yesus. Tetapi ketika Yesus mencampur tanah dengan ludahnya itu kemudian mengoleskan ke matanya. Dan Yesus memerintahkan dia untuk pergi ke kolam Siloam untuk membasuh dirinya. Orang buta ini mengikuti perintah Tuhan. Perjumpaannya dengan Tuhan itu kemudian membuat dia mengalami mujizat. Tuhan mencelikkan matanya. Dia bisa melihat. Padahal orang yang buta sejak lahir biasanya tidak bisa mengalami hal seperti itu. Tetapi apa yang Yesus buat ketika orang mencari dia dengan sungguh-sungguh, orang yang berjumpa dengan dia, orang yang mengikuti perintah Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, maka mujizat menjadi bagiannya. Jadi perjumpaan dengan Tuhan, selain membawa sukacita, selain memberikan berkat kepada kita, juga
membawa mujizat dalam kehidupan kita. Itu yang dialami oleh orang buta itu yang sejak dia lahir. Kemudian apa yang dialami oleh Rasul Yohanes, seperti tertulis di dalam Wahyu pasal yang pertama, ketika dia dipercaya oleh Allah untuk menerima pewahyuan dari Allah, kemudian dia melihat Allah, apa yang terjadi? Dia tersungkur. Ayat itu katakan, dia tersungkur seperti orang mati. Rasul Yohanes begitu kagetnya, kagumnya, dan juga takut melihat Allah sampai tersungkur seperti orang mati. Tapi dalam perjumpaannya dengan Allah itu kemudian Tuhan memberinya penghiburan. Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Kemudian berkata kepada dia, kalau saudara baca di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang 17, Tuhan katakan kepadanya, jangan takut. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ada penghiburan, ada kekuatan yang kita alami. Apapun persoalan saudara, pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari wajah Allah, dan kita berjumpa dengan Allah, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka sukacita akan menjadi bagian kita. Berkat akan menjadi bagian kita. Mujizat akan menjadi bagian kita. Dan kekuatan penghiburan juga akan Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan takut. Tetapi mulailah mencari Tuhan. Mulailah dengan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menunjukkan, seperti tadi saya sudah katakan dalam Matius pasal 7 ayat ke-7. Carilah maka kamu akan mendapat. Dan kalau kita sudah mempunyai pengalaman, kita memiliki kesaksian perjumpaan kita dengan Tuhan, apa yang kita alami dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, maka saya percaya itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam iman. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang semakin yakin dan semakin percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Kita akan yakin dan kita akan tetap percaya, bahkan semakin yakin dan semakin percaya akan kebesaran Tuhan, akan kemahakuasaan Tuhan. Karena apa? Karena itu sudah menjadi pengalaman kita. Pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan. Bahkan dengan pengalaman ini, berbekal pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan, kita bisa bersaksi kepada orang lain. Kita bisa bercerita kepada orang lain. Kita bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi pengalaman kita ini kepada orang lain. Di dalam Yeremia, kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-51, ayat yang ke-10 dikatakan, Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Marilah kita ceritakan di Sion perbuatan Tuhan Allah kita. Jadi menjadi kewajiban kita ketika Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Ketika kuasa Allah dinyatakan, kebesaran Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Pencarian kita kepada Tuhan, menemukan Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan, membawa hasil. Maka ayat ini katakan, marilah kita ceritakan di Sion perbuatan Allah kita. Dengan demikian kita tidak boleh berdiam diri. Kita tidak boleh menutup mulut dengan pengalaman yang kita sudah terima dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Dengan mujizat, dengan sukacita, dengan pertolongan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan menutup mulut kita. Tapi ceritakan itu kepada Tuhan. Sampaikan itu kepada orang lain. Pengalaman kita dengan Tuhan. Dan kembali kepada apa yang dialami oleh Maria di dalam Injil Yohanes pasal ke-20 tadi. Maria sudah menyampaikan pesan, menyampaikan kesaksian itu, perjumpaannya dengan Tuhan itu kepada murid-murid.
Tetapi kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 20 ayat ke-19, di situ kita ketahui bahwa sekalipun murid-murid sudah mendengar kisah Maria, mereka masih tetap dalam keadaan takut. Sebab itu ayat 19 katakan mereka berkumpul di tempat yang tertutup, pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Kesaksian sudah didengar. Pengalaman perjumpaan Maria dengan Yesus, dia berbicara langsung dengan Yesus, sudah disampaikan kepada murid-murid. Tetapi murid-murid masih tetap dalam keadaan takut. Dalam keadaan seperti itu, Yesus hadir. Sekalipun pintu jendela semua tertutup, terkunci rapat. Di tengah-tengah perkumpulan murid-murid itu, Yesus hadir dalam tubuh kebangkitannya. Dia tidak perlu dibukakan pintu untuk masuk, tidak perlu buka jendela untuk masuk, tapi Yesus dapat hadir di tengah-tengah mereka. Dan Yesus tahu apa yang menjadi kegelisahan mereka, apa yang mereka rasakan, ketakutan mereka, karena kehilangan seorang pemimpin, kehilangan seorang guru. Sebab itu di dalam ayat yang ke-19 dari Yohanes pasal 20 itu, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Mengetahui keadaan murid-murid yang berkumpul itu dalam keadaan takut, yang Yesus sampaikan adalah damai sejahtera bagi kamu. Yesus memberikan damai sejahtera di tengah ketakutan kita, di tengah ketidakpastian kita. Ketika kita tidak tahu harus berjalan kemana, kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita merasa begitu takut karena keadaan yang gelap di sekitar kita mungkin. Keadaan yang tidak pasti saat ini mungkin. Undang Yesus. Yesus mau datang. Dan dengar apa yang Yesus katakan kepada mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Di tengah kekalutan dunia saat ini. Damai sejahtera Yesus boleh menjadi bagian kita. Dan inilah yang kemudian disampaikan. Yesus sampaikan. Dan pengalaman dari para murid ini. Ya, pengalaman mereka ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam keadaan rumah yang terkunci rapat itu. Kemudian itu mengubah cara pandang murid-murid. Merubah perasaan murid-murid yang tadinya begitu takut. Ditambah lagi kemudian kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, bahwa selain mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, mereka juga menerima kuasa Roh Kudus. Dan ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus, maka mereka menjadi orang-orang yang baru, menjadi orang-orang yang berani. Mereka tidak lagi bersembunyi di rumah-rumah yang terkunci, tapi mereka keluar untuk memberitakan Injil. Petrus bahkan dengan berani berkhotbah dan bersaksi di tengah orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat ke-32. Rasul Petrus katakan seperti ini. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Mereka tidak lagi takut, tapi mereka dengan lantang berani menyaksikan bahwa Yesus adalah Anak Allah yang sudah dibangkitkan oleh Allah. Perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus, merubah perasaan takut menjadi berani, merubah manusia-manusia yang tadinya bersembunyi menjadi manusia-manusia yang berani menampakkan diri untuk memberitakan Injil. Bagaimana harusnya kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan menanggapi
kebangkitan Kristus Yesus yang kita peringati pada hari ini. Bagaimana kita menanggapi hal ini? Yang pertama, dalam Matius pasal yang ke-28, Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-8, kemudian di situ dikatakan, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ya, apa yang dialami oleh Maria Magdalena, Maria yang lain dan murid-murid lain ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mereka menjadi bersukacita. Ya, dikatakan di ayat ini, dengan sukacita yang besar mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan, untuk menyaksikan peristiwa itu kepada murid-murid yang lain. Perjumpaan dengan Yesus harusnya kita maknai dengan bersukacita. Hari ini kita peringati sebagai hari kebangkitan Yesus. Harusnya kita bersukacita. Karena Yesus yang sudah menebus kita, Yesus yang disalib itu tidak tinggal mati. Tapi dia bangkit kembali. Dia bangkit menjadi raja di atas segala raja. Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-31. Di situ kita bisa membaca apa yang dikatakan firman Allah. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Pengalaman dari dua orang murid Yesus dalam perjalanan mereka pulang ke Emmaus. Yesus sudah bersama-sama dengan mereka, berbicara dengan mereka. Tetapi kesedihan mereka, ketakutan mereka membuat mereka tidak percaya, mereka tidak mengenali Yesus. Sama seperti yang dialami oleh Maria sebelumnya. Kesedihan dan ketakutan itu membuat dia tidak mengenali Yesus. Sekalipun Yesus sudah menampakkan diri dan berbicara kepadanya. Tetapi kemudian kepada dua orang murid ini, Yesus berbicara kepada mereka di dalam rumah itu. Ketika dia memecahkan roti, maka kedua murid ini mengenali bahwa inilah Yesus. Perjumpaan dengan Yesus membuat kita percaya bahwa Yesus itu hidup. Perjumpaan dengan Yesus membuat kita bersuka cita bahwa Yesus tidak mati. Yesus tidak tinggal di dalam kubur. Hal kedua, bagaimana kita harusnya menanggapi kebangkitan Yesus Kristus? Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Hal kedua yang harusnya menjadi sikap kita terhadap kebangkitan Kristus adalah mengerti akan firman Allah, mengerti akan pesan Allah, mengerti akan perkataan yang Allah sudah sampaikan kepada kita. Murid-murid sudah kemudian baru mengerti ketika ia bangkit dari antara orang mati. Sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus mati, Yesus pernah sampaikan hal ini. Tapi mereka tidak paham, mereka tidak mengerti. Mereka menganggap bahwa hal itu tidak akan terjadi. Tetapi ketika Yesus bangkit, timbullah pengertian di dalam
pikiran murid-murid. Mereka mengerti perkataan yang sudah disampaikan oleh Yesus. Dan kemudian mereka menjadi percaya. Kebangkitan Kristus kiranya membuat kita juga mengerti, paham akan firman Tuhan, paham akan perkataan-perkataan Allah. Sebab itu kalau kita ada di dalam gereja, kita mengikuti firman Tuhan, kita ikut dalam ibadah, pahami perkataan Allah yang disampaikan, firman Allah yang disampaikan, pahami itu, supaya kita mengerti dan tahu akan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Dan apa juga yang dialami di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, selain mengerti Matius pasal yang ke-28, kalau tadi kita baca di dalam ayat ke-8, mereka segera pergi dari kubur dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ya, kebangkitan Yesus itu membuat kita bersukacita. Maka ayat 9 katakan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi kita harus menanggapi kebangkitan Kristus Yesus ini. Selain kita menjadi percaya dan bersukacita, selain kita menjadi mengerti akan firman Allah, itu juga harusnya membuat kita menyembah Allah. Kebangkitan Yesus harusnya membuat kita menjadi penyembah Tuhan. Karena apa? Karena kuasa Allah itu yang menghancurkan kuasa maut. Maut tidak bisa menahan Yesus di dalam kubur. Yesus bangkit. Dan sebab itu dia menjadi raja di atas segala raja. Pada saatnya semua musuh akan dikalahkan. Dan karena kemahakuasaan Tuhan, dan karena kebesaran Tuhan itu, harusnya kita menyembah, sujud di hadapan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Mengakui bahwa dia berkuasa, dia berdaulat atas kehidupan kita. Perjumpaan dengan Tuhan, dengan melihat Tuhan melalui mata rohani kita, itu akan membuat kita paham, mengerti akan arti kebangkitan dan kebesaran kuasa Tuhan. Nikmati kebangkitan Yesus Kristus hari ini. Kita peringati dengan sukacita, dengan pemahaman, dengan pengertian yang benar, dan percaya bahwa dia sudah bangkit dan dia ada di dalam sorga. Pada saatnya dia akan menjemput kita lagi untuk masuk di dalam sorga yang mulia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa. Sebelum itu saya ajak kita menyanyi bersama-sama. Yesus Tuhanku, dialah saja. Tuhan yang sudah mati untuk menebus kita. Dia bangkit dan ada di sorga untuk kemudian datang menjemput kita, orang yang berharap kepadanya. Yesus Tuhanku, dialah saja. Biar dia pimpin terus selamanya. Waktu dia usir awan yang gelap, lantas kulihat Tuhan. Yesus Tuhanku, dialah saja. Biar dia pimpin terus selamanya. Waktu dia
lantas kulihat Tuhan. Yesus Tuhanku, dialah saja. Yesus Tuhanku, dialah saja. Biar Dia pimpin terus selamanya. Waktu Dia usir awan yang gelap, lantas kulihat Tuhan. Yesus Tuhanku, dialah saja. Biar Dia pimpin terus selamanya. Waktu Dia usir awan yang gelap, lantas kulihat Tuhan. Yesus Tuhanku, dialah saja. Biar Dia pimpin terus selamanya. Waktu Dia usir awan yang gelap, lantas kulihat Kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Maria datang dengan duka cita, dengan kesedihan, dengan ketakutan. Tapi berjumpaan dengan Tuhan membawa dia sukacita. Ada kegembiraan ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Di tengah tantangan yang begitu berat, di tengah persoalan yang kita alami. Haleluya, haleluya. Dialah Tuhan. Dialah Allah yang sudah mati tapi Dia bangkit untuk tinggal di dalam sorga selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bawa kami Tuhan, bawa kami untuk berjumpa dengan Engkau dalam perjumpaan pribadi kami. Haleluya, haleluya. Supaya kami boleh melihat kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan menjadi pengalaman dalam hidup kami. Tidak sia-sia pengiringan kami, tidak sia-sia kepercayaan dan keyakinan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang dapat mengganti duka cita dengan sukacita. Hanya Engkau yang dapat melakukan mujizat-mujizat Tuhan. Hanya Engkau yang dapat memberikan damai sejahtera bagi kami. Pengertian akan firman-Mu. Itu biarlah kami boleh menjumpai Tuhan dalam pengiringan kami dengan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhanku, dialah saja. Yesus Tuhanku, dialah saja.
Yesus Kami dibangkitkan sama-sama dengan Engkau. Sudah menjadi penyelamat kami Tuhan. Melalui kematian-Mu, pengorbanan-Mu di Golgota, Kau menyelamatkan dan mengampuni dosa-dosa kami, mengangkat segala kesalahan kami. Tapi Engkau yang mati, Engkau tidak tinggal mati, Engkau tidak tinggal di dalam kubur, tapi Engkau bangkit kembali, membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, mengalahkan segala kuasa maut yang ada. Dan sebab itu Tuhan, kami yakin Tuhan juga memberikan kehidupan kepada kami. Bukan hanya kehidupan di dalam dunia ini, tapi lebih dari itu. Kami akan bersama-sama dengan Engkau hidup selama-lamanya di dalam sorga yang mulia bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengalaman perjumpaan kami dengan Engkau yang membuat kami percaya dan yakin bahwa Engkaulah juru selamat kami. Kami telah melihat Tuhan, kami lihat pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat yang nyata dalam kehidupan kami. Dan biarlah mulut kami tidak tertutup, tapi kami boleh membuka mulut kami dan menyaksikan tentang kebesaran Tuhan bagi orang lain, supaya mereka juga menerima Engkau sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupan mereka. Taruh ini dalam hati kami menjadi kerinduan kami untuk membawa jiwa, menyelamatkan mereka, menerima Engkau sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada perayaan kebangkitan Kristus pada hari ini, kami mengucap syukur untuk ibadah online yang diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami. Tuhan hadir di tengah-tengah para pemirsa acara ini. Dan kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan, pemeliharaan dan kuat kuasa Roh Kudus yang selalu akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya berkata amin. Haleluya. Bersama Yesus kita kuat.